Halo, kembali lagi bersama saya Travel Expert. Nah, pada kali ini di kesempatan channel podcast dulu kita ketemu sama Bang Tigor. Iya. Apa kabar bosku? Baik. Bang Tigor, boleh cerita nggak sih lu asal muasal atau sekarang tuh profesi sebagai apa sih sebenarnya? Profesinya, aslinya, saya penari. Oh, penari. Aslinya penari. Terus kenapa bisa menjadi seorang peramal? Ramal. Nah, jadi ada cerita di mana aku baru bisa membedakan mana makhluk halus, mana manusia itu kelas 1 SMP. Oh gitu? Iya. Jadi asalmu tuh dari mana sih dulu? Saya dari Jawa Timur. Asli itu Jawa? Asli dari Jawa Timur. Ya. Jadi waktu itu ceritanya? Sejak kecil. Jadi saya sudah bisa melihat mereka. Makhluk halus? Makhluk halus. Kalau kayak gitu tuh berarti kesempatan cuman pada diri kamu sendiri atau bisa dipelajarin sebenarnya? Kalau orang lain berpendapat ada yang bisa dipelajari, tapi dengan tata mereka sendiri. Tapi kalau menurut saya sih, ya mungkin ada beberapa orang yang sejak lahir bisa melihat seperti itu. Oh, kebetulan saya ini kan biasa bikin program, kebetulan kayak jejak paranormal. Terus gue tuh biasa bikin tuh program-program yang mistis sebenarnya. Itu. Nah, kadang-kadang emang kita bertemu dengan orang-orang yang pakar di dunia halusinasi. Bang, gitu. Nah, pada kesempatan ini berarti lu udah bisa ngelihat maju ke depan atau bisa merasakan atau seperti apa sih sebenarnya? Masa yang akan datang. Jadi gini, kita berada hari ini di masa sekarang. Nah, ada seseorang yang bisa melihat flashback dan ada yang bisa melihat apa yang akan datang. Nah, ketika sekarang nih, oke, sekarang Bang Tigor berarti expert atau pakar di dunia untuk melihat masa depan atau sesuatu orang gitu ya. Nah, kira-kira bisa kebayang nggak orang itu bisa kayak gua nih, bisa diramal gua atau mesti dengan sentuhan kuping atau seperti apa atau tangan atau apa nih? Jadi gini Mas ya, kita menyentuh kuping, kita memakai kartu, kita memakai garis tangan itu sebenarnya media. No, ini garis tangan media nih ya? Ini medianya. Seperti program garis tangan itu ya? Tangan. Berarti garis tangan gua kayak gimana misalnya? Kalau garis tangan ini bisa dipelajari dan kita bisa secara alam. Kalau orang yang mempelajari misalnya secara psikologi, dia melihat tipe garis tangan. Nah, berhubung saya kan bukan orang yang kuliah di psikologi. Oh gitu. Makanya saya sering menggambarkan seseorang misal dari sorot mata dan sesuai garis tangan, sesuai apa pendapat saya sendiri. Jadi kadang kalau kita membaca garis tangan, biasanya kalau secara psikolog itu bisa dilihat dari sifat mereka, kebiasaan mereka. Nah, tapi kalau saya biasanya melihat dia, oh dia ada track record yang kurang bener nih. Terus kedepannya dia seperti apa itu bisa dilihat dari garis tangan dan dominan mata. Oh gitu. Nah, pengalaman Bang Tigor yang paling mengesankan nih, saya ngelihat siapa sih? Ada artis atau pernah ngelihat teman? Kalau nah ini pertama kali sebelum saya dikenal orang. Saya sering nulis di story WA, oh nanti ada yang meninggal nih artis ini. Ya, tiba-tiba lu kok kejadian, saya sendiri juga kebingungan. Saya tahu ketika saya nonton TV, ada artis kok auranya berbeda ya. Waktu itu saya bilang meninggal ada salah satu pasangan artis meninggal secara mendadak. Ternyata salah satu suaminya vokalis juga meninggal. Gitu. Terus aku bilang di tahun ini yang kemarin, jadi 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, aku bilang akan meninggal kecelakaan di tol inisial Y dan V. Ternyata Y-nya beliau dan V-nya beliau. Kadang kita juga tidak mau tahu urusan mereka, pandangan tentang itu kita tidak mau tahu. Tapi kita mau tidak mau kita merasakan. Bencana alam contohnya masa. Nah, bencana alam itu kan banyak tuh ya. Kayak kemarin. Nah, kemarin lu sempat ngeramalin kalau nggak salah di Instagram itu ada patahan dari Sumatera, Singapura ya. Sumatera, Malaysia. Ke bawah, Malaysia ya. Dari Malaysia terus ke bawah, terus ke Jawa, terus ke Australia. Itu apa itu? Mas bisa digambarin nggak? Apa sih yang mau disampaikan kan? Jadi deteksi gempa kan ada ilmunya, ilmu yang secara teknologi, ada alatnya dengan ilmu kita. Seperti dulu Semeru meletus, bahkan tidak ada peringatan dini, tiba-tiba meletus. Nah, saya juga bilang pada saat itu akan ada satu gunung yang meletus, inisialnya S, ternyata Semeru. Nah, di saat ini tanggal 15 kemarin saya menuliskan tentang gempa di 3 daerah yang lumayan gede nantinya. Ternyata saya menulisnya salah satunya Yogyakarta. Di ramalan saya di ramalan saya 7, ternyata gempanya 6,4. Saya sendiri pun berharap
apapun yang menjadi pandangan buruk tidak terjadi. Tetapi kita sebagai manusia setidaknya ada cara untuk antisipasi jika ada gempa tersebut. Nah, vlog saya itu sebenarnya lebih banyak ke travel. Iya. Mas Tigor sering jalan-jalan ke mana sih? Kalau di Kediri atau di Jawa Timur? Saya lebih suka, pribadi saya lebih nyaman itu di Bali. Oh, di Bali. Bali, Yogyakarta. Kalau kita mencari ketenangan, saya ke Bali. Oh, ke Bali. Keterangan tetap Bali ya? Tetap Bali. Oh. Balinya di mana? Saya lebih suka di Ubud. Oh. Jadi kalau Jawa Timur, menurut Mas Tigor, apa aja sih yang harus digarap di ini? Untuk apa? Travel? Untuk wisata. Pariwisata. Jawa Timur banyak sekali, Mas Abil. Cuma kebanyakan orang-orang ini kurang mengetahui tempatnya. Bromo pernah? Bromo pernah. Ada diceritain sedikit tentang Bromo? Bromo saya kira hal mistisnya ya wajar-wajar. Ada Gunung Tengger, ada Bromo Semeru tuh di situ. Cuma pribadi saya yang unik adalah Alas Purwo. Oh, Alas Purwo tetap ya. Kalau apa namanya, ada di Lumajang tuh ada ini juga tuh air terjun. Iya itu. Itu pernah ke situ ya, Mas? Iya. Ya sih. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau berkeliling-keliling silakan hubungi beliau. Kita akan ke Kediri nanti. Iya. Ada apa aja sih Kediri? Biar saya cobain juga, Mas. Kalau secara ada itu ya gapura yang kayak Paris. Kalau secara garis sejarahnya Kediri adalah kerajaan tertua. Makanya sampai saat ini pun banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalannya. Misalnya gua yang baru ditemukan, terus arca-arca yang baru ditemukan, terus dibentuk lagi, dibikin tempat pariwisata. Oh, di Kediri itu ya? Bahkan ada salah satu bangunan yang mirip sama Paris. Iya, tapi kita ada ciri khasnya sendiri. Di setiap sudutnya kita ada sejarahnya. Jadi ada reliefnya di situ. Buat teman-teman mungkin yang sering ke sana bertanya, apa toh artinya ini? Nah, gabung aja. Ya. Sip, kalau gitu demikian dulu ya. Ya. Podcast kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi, Mas. Amin. Di kesempatan yang selanjutnya. Amin. Salam dari saya. Bye-bye.